Assalamualaikum, siang teman-teman. Kami dari Angkatan 53 Kelompok 1 akan menerangkan tugas mengenai tangkal hoax mulai sekarang. Sebelumnya, izinkan kami memperkenalkan diri yang beranggotakan saya sendiri, Muhammad Rifki. Dan saya Muhammad Taufik Hidayat. Saya Murniwati Kiawa. Saya Mutiba Ilai. Dan saya Nasir Hilaya SPD. Berikut kita saksikan saja videonya. Check it out. Apa itu hoax? Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, hoax atau hoax adalah berita bohong atau berita tidak bersumber. Hoax adalah informasi yang sesungguhnya tidak benar. Pernahkah kalian mendengar berita tentang vaksin yang mengandung sebuah microchip? Atau berita seperti ini? Berdasarkan fakta yang ada, ternyata berita tersebut adalah hoax. Mengapa hoax di Indonesia begitu marak? Menurut Dewan Pers, maraknya hoax di Indonesia karena adanya krisis kepercayaan terhadap media mainstream. Yosef Adi Prasetyo, selaku Ketua Dewan Pers, mengungkapkan bahwa hoax adalah dampak berubahnya fungsi media sosial. Ciri-ciri berita hoax yaitu didistribusikan melalui email atau media sosial yang efeknya lebih besar, kemudian berisi pesan yang membuat cemas atau panik para pembaca, kemudian diakhiri dengan himbauan agar pembaca segera menyebarkan peringatan tersebut ke forum yang lebih luas. Kemudian, pengirim awal hoax tidak disebutkan atau tidak diketahui identitasnya. Jenis-jenis hoax yang biasa beredar. Yang pertama, hoax virus. Hoax ini berkaitan tentang teknologi, berisi tentang penyebaran virus di smartphone, komputer, atau laptop. Yang kedua, hoax kirim pesan berantai. Hoax ini berisi tentang sesuatu yang harus diteruskan ke orang lain. Ada perintah dan mitos-mitos yang ditambahkan dalam pesan-pesan ini. Ketiga, hoax urban legend. Hoax ini berasal tentang berita yang mengandung informasi seram di dalamnya. Yang keempat, hoax dapat hadiah gratis. Contoh lain yaitu hoax berisi tentang berita penerimaan hadiah. Hoax ini sudah sering terjadi. Terkadang, meskipun pembaca tidak mengalami kerugian materi, tetapi mereka bisa tertipu dengan mengisi survei tertentu. Yang terakhir, hoax pencemaran nama baik. Hoax ini banyak beredar di media sosial, berisi tentang fakta-fakta mengenai seseorang yang diputarbalikkan. Hukuman penyebar hoax terancam pasal 28 ayat 1 Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik atau Undang-Undang ITE. Cara melaporkan hoax. Yang pertama, screen capture disertai link berita atau informasi hoax. Yang kedua, kirim data ke aduan konten @mail.kominfo.go.id dan lakukan verifikasi data. Ketiga, kerahasiaan pelapor terjamin. Keempat, aduan konten dapat diakses di trustpositive.kominfo.go.id. Selanjutnya, kami akan menjelaskan cara-cara yang dapat dilakukan untuk menangkal hoax. Maka dengan itu, teman-teman semua para milenial, hati-hati dengan judul yang provokatif. Berita hoax seringkali menggunakan judul sensasional yang provokatif, misalnya dengan langsung menudingkan jari pihak tertentu. Isinya pun bisa diambil dari media resmi. Oleh karena itu, apabila menjumpai berita hoax dengan judul provokatif, sebaiknya Anda mencari referensi berupa berita serupa di situs online resmi yang lain. Kemudian bandingkan isinya. Apakah sama dengan atau berbeda dengan berita yang Anda baca? Dengan demikian, setidaknya Anda sebagai pembaca bisa memperoleh kesimpulan yang berimbang dan aktual. Baiklah, di sini saya akan menjelaskan salah satu cara agar kita bisa terhindar dari berita hoax. Yang pertama, kita pergi ke mesin pencarian, kemudian
klik who.is, lalu masukkan link yang ingin kita cek keasliannya, lalu kita searching. Nah, jika keluar hasil seperti kapan link ini diregistrasi, kapan diupdate, dan ada tanggal expirednya, berarti alamat situs atau link tersebut bisa dipercaya. Namun, apabila link atau alamat situs dari suatu berita tidak terdapat tanggal update, juga tidak diregistrasi, dan juga tidak memiliki dari tanggal expired seperti ini, berarti besar kemungkinan alamat situs dari berita tersebut adalah hoax. Yang ketiga adalah periksa fakta. Perhatikan dari mana berita berasal dan siapa sumbernya. Apakah dari institusi resmi seperti KPK atau Polri? Sebaiknya jangan cepat percaya apabila informasi berasal dari pegiat ormas, tokoh politik, atau pengamat. Perhatikan keberimbangan sumber berita. Jika hanya ada satu sumber, pembaca tidak bisa mendapatkan gambaran yang utuh. Hal lain yang perlu diamati adalah perbedaan antara berita yang dibuat berdasarkan fakta dan opini. Fakta adalah peristiwa yang sedang terjadi dengan kesaksian dan bukti. Sementara opini adalah pendapat dan kesan dari penulis berita sehingga memiliki kecenderungan untuk bersifat subjektif. Kemudian, langkah selanjutnya agar kita bisa terhindar dari berita hoax adalah mengecek keaslian foto. Yang pertama kita lakukan, pergi ke mesin pencarian. Lalu kita masukkan kemudian setelah keluar gambar dari foto yang kita upload, akan banyak muncul foto yang serupa, hanya saja berbeda judul dari beritanya seperti ini. Yang terakhir, mengikuti forum diskusi di Facebook maupun media sosial lainnya.